Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadayanti, saya dari 2B Keperawatan. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada telinga. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemeriksaan fisik telinga. Pemeriksaan fisik telinga adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada tanda ketidaknormalan pada pemeriksaan telinga. Tujuan dari tindakan ini yakni yang pertama yaitu untuk melakukan inspeksi aurikular, yang kedua untuk melakukan pemeriksaan auditorius externus, dan yang ketiga untuk melakukan pemeriksaan membran timpani. Alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini yang pertama ada garpu tala, karena saya tidak memiliki garpu tala jadi saya menggunakan garpu biasa. Yang kedua hand sanitizer, yang ketiga light atau lampu atau senter. Yang ketiga otoskop, kan saya tidak memiliki otoskop jadi kita menggunakan kertas ini dijadikan corongnya. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Ramadayanti dari Poltekkes Kemenkes Tanjung. Nah, di sini saya ada sesi pagi. Sebelumnya apakah saya boleh tahu nama Ibu? Apakah benar ini Ibu Melsa? Benar. Baiklah, pagi ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada telinga untuk mengetahui apakah ada ketidaknormalan atau tidak pada telinga Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baiklah, kita langsungkan saja pada tindakannya ya Bu. Yang pertama, melakukan inspeksi dan palpasi telinga luar. Arahkan lampu ke arah telinga yang akan diperiksa. Ini sih ya Bu. Lakukan pada telinga bagian kiri dan bagian kanan. Daun telinga yang normal diliputi oleh kulit yang halus tanpa adanya kemerahan atau bengkak. Bila terdapat kemerahan, pemeriksa mempalpasi punggung jari tangan untuk menilai apakah area tersebut lebih hangat dibandingkan dengan kulit di sekitarnya. Bila terdapat bengkak, periksa menggunakan jempol dan telunjuk pemeriksa untuk menilai konsistensi dan batas benjolan. Saat melakukan pemeriksaan ini, amati wajah pasien dan menilai adanya nyeri atau tidak. Bila didapatkan anting di daun telinga atau liang telinga, palpasi juga di area tersebut. Periksa dan inspeksi bagian meatus auditorius eksternal di bagian kiri dan bagian kanan. Saya periksa lagi ya Bu. Tekan terabus telinga pada pasien untuk melihat adanya nyeri atau tidak. Isi ya Bu, saya periksa keduanya. Ada nyeri tidak Bu? Sakit? Tidak. Pegang punca daun telinga dengan jempol ataupun jari telunjuk dan tarik ke arah posterior superior. Isi ya Bu. Periksa di bagian kiri dan kanan ya. Berikutnya, inspeksi di bagian belakang daun telinga di atas prosesus mastoideus. Perhatikan adanya kemerahan, pembengkakan atau benjolan di area tersebut. Perhatikan juga di bagian telinga kiri dan kanan, oke? Ya Bu. Baiklah, berikutnya melakukan pemeriksaan meatus auditorius externus dan membran timpani dengan otoskop. Permisi ya Bu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui keadaan membran timpani. Baiklah Bu, setelah dilakukan pemeriksaan telinga, tidak adanya kemerahan, benjolan, pembengkakan atau yang lainnya, dan telinga Ibu juga bersih Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah Bu, terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan Weber. Terima kasih. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan tindakan tes uji Weber. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tes Weber. Tes Weber atau tes garpu tala adalah untuk menilai ketajaman pendengaran subjektif dan mengetahui tipe gangguan pendengaran. Yang pertama, hantaran udara AC conduction atau AC. Suara dihantarkan melalui media udara, telinga luar dan tengah. Yang kedua, hantaran tulang, bone conduction atau BC.
Suara dihantarkan melalui tulang temporal sehingga langsung menggetarkan cairan di koklea. Karena saya tidak mempunyai garpu tala, jadi saya mengibaratkan garpu biasa ini sebagai garpu tala. Garpu tala yang paling optimal yaitu dengan frekuensi 512 Hz karena sama dengan frekuensi percakapan. Garpu tala terdiri dari bagian kaki yang akan bergetar, tempat kita akan memegang, ya ini batangnya, dan ini kakinya. Cara memegang garpu tala yaitu dengan memegang batangnya, tidak boleh memegang kakinya. Karena kalau kita memegang kakinya akan terpengaruh di getaran yang akan dihasilkan. Cara menggetarkan garpu tala yaitu dengan mencubit bagian kaki garpu tala, bisa juga dengan memukul pada siku atau punggung tangan. Seperti ini. Atau seperti ini. Pada prinsipnya, tes Weber ini bertujuan untuk membandingkan getaran tulang pada kedua telinga. Pada saat ini kita nilai apakah suara terdengar sama di kedua telinga atau terdengar lebih keras di salah satu sisi telinga. Pada tes Weber, lateralisasi dikatakan tidak ada bila kedua telinga dapat mendengar suara dengan keras yang sama. Hal ini terjadi pada telinga yang normal. Bila terjadi lateralisasi, kita lihat lateralisasi terjadi ke arah telinga yang mana? Apakah ke arah telinga yang bermasalah atau telinga yang sehat? Jika suara terdengar ke arah telinga yang salah, lateralisasi artinya telinga tersebut mengalami gangguan konduksi. Sedangkan jika lateralisasi terjadi ke telinga yang sehat atau suara terdengar lebih keras, maka artinya telinga yang bermasalah mengalami gangguan seksorinera. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempraktekkannya menggunakan garpu tala pada pasien saya. Cara menggunakannya yakni dengan mencubit kakinya, kemudian diletakkan di atas kepala, bisa juga di dahi. Baiklah Bu, saya akan melakukan uji Weber pada Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Sudah, kita mulai ya Bu. Apakah terdengar telinga kiri dan kanan Ibu? Dengar. Kita coba sekali lagi ya Bu. Bagaimana Bu? Lebih keras di sebelah kiri. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Iya. Baiklah, sekian dari video saya. Jangan memandang wajahmu yang manis. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.